Baik, pertanyaan dari hamba Allah di Magetan, apakah kekhusyuan hati itu kekhusyuan hati di saat sholat itu bisa kita dapatkan hanya dengan membaca Al-Quran yang disertai tahu akan isi dan maknanya. Ya, karena selama ini saya hanya bisa menghafal, mungkin kurang bisa memahami isi dan maknanya. Jadi para pecinta iman dan hamba Allah di Magetan dan untuk kita semuanya, khusyuk dalam sholat itu adalah suatu kemuliaan, suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita ingin bisa khusyuk dalam sholat, yang pertama tentunya berdoa kepada Allah. Ya. Yaitu dalam sebuah doa, Nabi kita Muhammad SAW pernah mengajarkan kita doa, wa a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Ya. Ini diantara salah satu doa, dan itu ada Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha. Aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak takut, tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari hawa nafsu yang tidak pernah puas. Ya, wa min da'watin la yustajabu laha. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari doa yang tidak dikabulkan. Ya. Jadi di antara cara untuk bisa khusyuk, termasuk khusyuk dalam sholat itu kita berdoa kepada Allah. Ya, berdoa agar kita dimudahkan untuk bisa khusyuk dan kita berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk. Kemudian yang kedua, untuk bisa khusyuk dalam sholat itu banyak hal ya. Contohnya misalnya kita sholatnya itu dengan tenang, tidak tergesa-gesa, dengan tumak nina. Ya. Kemudian kita berusaha memahami bacaan yang kita baca. Ya. Kemudian untuk bisa khusyuk dalam sholat itu kita menganggap ini sholat saya yang terakhir misalnya. Jadi kalau nanti ini kita mau sholat maghrib, maka bisa kita hadirkan dalam hati kita, jangan-jangan ini sholat saya yang terakhir. Sholat maghrib saya yang terakhir. Ya. Jadi kalau seseorang itu menghadirkan di dalam hatinya, menghadirkan di dalam benaknya, jangan-jangan ini sholat saya yang terakhir. Itu akan membantu sedikit banyak seseorang itu bisa khusyuk. Ya. Kemudian khusyuk ini dipengaruhi dengan mungkin keadaan lingkungan kita. Lingkungan itu perlu tenang, ya, tidak banyak gangguan, tidak banyak kebisingan, ya, atau yang semisalnya. Ini juga mempengaruhi, ya, mempengaruhi kualitas kekhusyukan kita dalam ibadah sholat, ya. Dan memang yang paling banyak mempengaruhi itu diantaranya adalah kita memahami makna dari ayat-ayat yang kita baca. Ya, Al-Fatihah ini kan pasti kita baca, ya kita pelajari maknanya, kita pelajari tafsirnya, kita ikuti kajian tentang tafsir Al-Fatihah, ya. Ketika kita rukuk baca Subhana Rabbiyal Azim itu apa maknanya, ya. Bahkan kalau kita lihat orang-orang soleh di zaman dahulu, itu ada di antara mereka yang ketika mereka sholat malam, itu mereka baca satu ayat itu diulang-ulang. Ya, setelah Al-Fatihah, mereka baca satu ayat di Al-Quran, itu mereka ulang-ulang. Karena di dalam ayat itu, karena mereka membacanya bukan hanya sekedar membaca, ya, tapi mereka membaca, tapi direnungi dengan isinya, maknanya apa, ya, diulang-ulang terus, kemudian baru mereka rukuk. Dan itu boleh-boleh saja, ya. Jadi misalnya ketika kita hafal surat At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur, sampai di akhir ayat summa latus'alunna yauma idin anin naim. Kita ulang-ulang ini, summa latus'alunna yauma idin anin naim. Summa latus'alunna yauma idin anin naim. Kita ini salat malam ya, ketika kita salat sendirian. Itu kita ulang-ulang, oh nanti saya akan ditanya di hari kiamat tentang kenikmatan-kenikmatan. Kita bisa minum dengan air yang sejuk. Kita punya ilmu, kita punya harta. Ini akan ditanya. Itu hal-hal seperti ini para pecinta iman dan hamba Allah di Magetan, itu akan membantu kita untuk bisa khusyuk. Ya, jadi banyak faktor-faktor yang itu mendukung kita, membantu kita untuk bisa khusyuk. Dan memang faktor yang paling besar itu adalah kita memahami ayat Al-Quran yang kita baca, zikir atau doa yang kita baca ketika kita sholat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Iman TV